10 aset yang layak dipertimbangkan untuk dimiliki sampai tahun 2030. Teman-teman, di dunia keuangan dan investasi, ada banyak pilihan aset yang bisa kita pegang. Namun, tidak semua aset cocok untuk jangka panjang sampai 2030. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat aset-aset dari berbagai kelas, mulai dari saham, emas, properti, obligasi, sampai teknologi baru seperti infrastruktur digital, yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang berdasarkan tren ekonomi, demografi, teknologi, dan kebijakan global. Saya akan menjelaskan mengapa setiap aset layak dipertimbangkan, manfaatnya, risiko yang perlu diperhatikan, dan apa yang mungkin terjadi hingga 2030. Namun sebelum mulai, jangan lupa bantu support channel ini dengan tombol like dan subscribe, agar bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang di luar sana. Mari kita mulai. Aset pertama, saham perusahaan teknologi berkualitas tinggi. Mengapa saham teknologi? Saham perusahaan teknologi seperti yang mendominasi indeks global, misalnya Big Tech di ASEAN, memiliki rekam jejak inovasi, pertumbuhan pendapatan yang kuat, serta kemampuan untuk mendisrupsi sektor tradisional. Sektor ini diperkirakan akan terus berkembang seiring kebutuhan otomatisasi, kecerdasan buatan, cloud computing, dan layanan digital. Potensi pertumbuhan. Seiring transformasi digital di seluruh dunia, banyak perusahaan teknologi akan terus melihat pertumbuhan pendapatan, bahkan melalui resesi. Keunggulan kompetitif seperti jaringan luas, basis pengguna besar, dan investasi R&D membuat perusahaan besar cenderung lebih tahan terhadap tekanan ekonomi jangka panjang. Risiko. Saham teknologi bisa sangat volatil. Penurunan pasar, perubahan regulasi, atau kegagalan produk baru bisa menekan harga saham secara tajam dalam jangka pendek. Pesan penting, ini bukan ajakan untuk membeli saham tertentu. Lakukan riset fundamental sendiri, dan pertimbangkan alokasi portofolio yang sesuai profil risiko Anda. Aset kedua, emas fisik dan logam mulia. Kenapa emas? Emas sering disebut aset safe haven, aset yang cenderung mempertahankan nilai saat pasar mengalami gejolak ekonomi atau inflasi tinggi. Emas bukan berarti menghasilkan dividen, tetapi tetap dihargai secara global dan likuid. Peran emas hingga 2030. Dengan ketidakpastian ekonomi global, suku bunga, dan risiko geopolitik, emas dapat menjadi pelindung nilai atau diversifier dalam portofolio yang sehat. Risiko. Harga emas bisa stagnan dalam jangka panjang karena tidak memiliki arus kas. Lagi pula, biaya penyimpanan dan keamanan perlu diperhitungkan jika Anda memilih emas fisik. Pesan penting, emas bisa menjadi pelengkap di portofolio Anda, bukan satu-satunya aset. Aset ketiga, properti produktif, real estate income. Mengapa properti? Properti yang menghasilkan pendapatan sewa, seperti gedung perkantoran, ruko, apartemen disewakan, bisa memberikan arus kas pasif ditambah potensi apresiasi nilai aset. Tren hingga 2030. Urbanisasi di kota-kota besar, terutama di Asia Tenggara, akan terus mendukung permintaan hunian dan ruang komersial. Infrastruktur yang membaik juga meningkatkan nilai properti di lokasi strategis. Risiko. Properti tidak likuid dan memerlukan modal besar di awal. Risiko lain termasuk periode kekosongan penyewa dan biaya perawatan. Pesan penting, lakukan evaluasi lokasi, tren demografi, dan prospek sewa sebelum membeli. Aset keempat, obligasi pemerintah dan korporasi berkualitas. Mengapa obligasi? Obligasi dapat menjadi stabilizer dalam portofolio. Obligasi pemerintah negara maju menawarkan keamanan, sementara obligasi korporasi berkualitas memberikan yield yang lebih tinggi. Manfaat jangka panjang. Saat pasar saham turun, obligasi biasanya cenderung lebih stabil. Ini membantu menjaga portofolio tetap seimbang. Risiko. Risiko suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi turun. Risiko kredit juga ada pada obligasi korporasi yang kurang kuat. Pesan penting, prioritaskan obligasi berperingkat tinggi untuk jangka panjang. Aset kelima, saham konsumen defensif. Kenapa konsumen defensif? Saham dari perusahaan yang menjual barang dan jasa kebutuhan pokok, makanan, minuman, barang rumah tangga, cenderung stabil karena permintaan tidak terlalu terpengaruh resesi. Pertumbuhan stabil. Selama dekade berikutnya, permintaan konsisten dari populasi global memberikan dasar pendapatan yang kuat. Risiko. Pertumbuhan lebih lambat dibanding sektor teknologi, namun lebih stabil. Pesan penting,
cocok untuk investor yang mencari stabilitas lebih dari pertumbuhan agresif. Aset keenam, infrastruktur dan energi terbarukan. Investasi pada infrastruktur seperti jaringan listrik pintar, energi terbarukan, surya, angin, dan transportasi berkelanjutan sejalan dengan tren global menuju net zero emission. Dukungan kebijakan pemerintah, investasi publik dan swasta, serta permintaan energi bersih tumbuh eksponensial. Proyek sering membutuhkan biaya awal tinggi dan hasilnya lambat. Kebijakan juga dapat berubah mengikuti dinamika politik. Mengapa infrastruktur dan energi bersih? Potensi hingga 2030. Risiko. Ini adalah investasi jangka panjang orientasi fundamental makro. Aset ketujuh, saham perusahaan healthcare dan biotech. Kenapa healthcare? Penduduk dunia semakin menua, dan kebutuhan layanan kesehatan terus meningkat. Perusahaan farmasi, peralatan medis, serta layanan kesehatan dapat menikmati pertumbuhan yang konsisten. Arah pertumbuhan. Inovasi dalam obat, teknologi medis, dan layanan kesehatan digital memperluas peluang pertumbuhan. Risiko. Regulasi obat yang ketat, uji klinis yang gagal, atau persaingan generik bisa memengaruhi profitabilitas. Fokus pada perusahaan dengan jalur produk yang kuat dan manajemen yang kredibel. Aset ke-8, ETF diversifikasi global. Mengapa ETF? ETF memberikan diversifikasi instan di satu produk. Misalnya, ETF indeks global mencakup ratusan saham dari berbagai negara dan sektor. Manfaat jangka panjang. Diversifikasi mengurangi risiko spesifik saham dan membantu mengejar pertumbuhan pasar global secara luas. Risiko. Masih ada risiko pasar umum tetapi lebih tersebar dibanding saham tunggal. ETF bisa menjadi dasar portofolio jangka panjang yang efisien. Aset ke-9, uang tunai berkembang. Kenapa cash? Memegang sebagian kecil aset dalam bentuk tunai atau setara tunai memberi fleksibilitas untuk memanfaatkan peluang ketika pasar turun. Manfaat. Likuiditas tinggi dan bebas fluktuasi pasar jangka pendek. Risiko. Inflasi dapat mengurangi daya beli uang tunai dari waktu ke waktu. Cash bukan investasi utama tetapi alat manajemen risiko. Aset ke-10. Infrastruktur digital dan data. Kenapa infrastruktur digital? Data center, layanan cloud, dan jaringan digital menjadi tulang punggung ekonomi modern. Permintaan terus meningkat seiring transformasi digital di semua sektor. Arah pertumbuhan. Pertumbuhan data global dan adopsi teknologi membuat permintaan layanan ini meningkat signifikan. Risiko. Persaingan intens di sektor ini serta kebutuhan modal yang besar. Fokus pada perusahaan dengan keunggulan kompetitif jangka panjang. Sobat, memilih aset untuk jangka panjang hingga 2030 membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang tren ekonomi, risiko, dan tujuan keuangan pribadi Anda. Setiap aset di atas memiliki karakteristik unik, ada yang agresif, ada yang konservatif. Yang paling penting adalah menyesuaikan alokasi dengan profil risiko Anda. Sekarang kita masuk ke tahap yang jauh lebih penting dan strategis. Membentuk portofolio nyata agar 10 aset tadi benar-benar bisa bekerja untuk masa depan keuangan sampai tahun 2030. Di bawah ini saya susun 3 model portofolio yang bisa kamu gunakan sebagai kerangka berpikir. Ini bukan ajakan investasi, melainkan peta navigasi agar kamu tidak berjalan di pasar keuangan tanpa arah. Selalu lakukan riset mandiri sebelum menempatkan dana dimanapun. Portofolio konservatif. Untuk yang ingin tenang, menjaga modal, dan tetap tumbuh pelan namun stabil. Profil ini cocok jika tujuan utama adalah keamanan dana, bukan mengejar imbal hasil besar. Struktur ideal, 40% dengan obligasi pemerintah dan korporasi berkualitas. Ini adalah tulang punggung stabilitas. Negara dan perusahaan besar yang sehat cenderung tetap membayar kupon walau ekonomi melemah. Saat krisis datang, obligasi biasanya tidak jatuh sedalam saham. 20% emas dan logam mulia. Ini adalah pelindung nilai terhadap inflasi, krisis geopolitik, dan pelemahan mata uang. Ketika uang kertas tertekan, emas biasanya bertahan. 20% ETF Global Index. Ini memberi paparan ke ekonomi dunia tanpa harus memilih saham satu persatu. Walau pasar turun naik, secara historis indeks global terus naik dalam jangka panjang. 10% properti produktif atau REIT.
memberi arus kas dari sewa sekaligus perlindungan terhadap inflasi. 10% kas atau setara kas. Ini adalah amunisi. Ketika krisis datang dan aset murah, kamu siap masuk. Karakter portofolio ini naik tidak terlalu cepat, namun jatuh juga tidak terlalu dalam. Sangat cocok jika kamu tidak ingin stres melihat fluktuasi harga. 2. Portofolio moderat. Untuk yang ingin keseimbangan antara pertumbuhan dan perlindungan, ini cocok jika kamu ingin uang bertumbuh lebih cepat namun masih bisa tidur nyenyak. Struktur ideal 35%. Saham teknologi dan infrastruktur digital. Ini mesin pertumbuhan, kecerdasan buatan, data, cloud, dan otomatisasi akan menjadi jantung ekonomi sampai 2030. 20% ETF global diversifikasi. Memberi stabilitas dan exposure luas ke dunia. 15% healthcare dan bioteknologi. Populasi menua dan teknologi medis berkembang. Ini sektor yang permintaannya terus ada. 15% emas dan logam mulia. Pelindung saat inflasi dan ketidakpastian datang. 10% obligasi berkualitas. Memberi bantalan saat saham bergejolak. 5% kas. Untuk fleksibilitas, karakter portofolio ini bisa naik lebih cepat dari konservatif, namun masih cukup tahan saat pasar jatuh. Ketiga, portofolio agresif. Untuk yang ingin memaksimalkan pertumbuhan sampai 2030. Ini cocok jika kamu siap menghadapi fluktuasi besar demi peluang hasil yang jauh lebih tinggi. Struktur ideal. 45% saham teknologi dan infrastruktur digital. Kecerdasan buatan, data, cloud, dan otomatisasi akan mendominasi ekonomi global. 20% energi terbarukan dan infrastruktur hijau. Pemerintah dunia mendorong transisi energi, uang besar akan mengalir ke sektor ini. 15% healthcare dan biotech. Inovasi obat dan teknologi medis bisa menciptakan perusahaan raksasa baru. 10% ETF global. Untuk tetap memiliki diversifikasi. 5% emas. Pelindung darurat jika terjadi krisis besar. 5% kas. Karakter portofolio ini, nilai bisa naik sangat cepat namun juga bisa turun tajam dalam jangka pendek. Ini membutuhkan mental dan disiplin yang kuat. Hal yang wajib kamu ingat. Teman-teman sekalian, satu hal yang sering membuat investor gagal bukan karena asetnya buruk tetapi karena emosinya sendiri. Pasar akan naik, turun, panik, dan euforia. Portofolio yang benar adalah yang bisa kamu pertahankan saat badai datang. Tidak ada portofolio yang sempurna. Yang ada adalah portofolio yang sesuai dengan jiwa dan tujuanmu. Dan sekali lagi, dengan penuh rasa hormat saya sampaikan, ini bukan ajakan membeli atau menjual apapun. Selalu lakukan riset mandiri sebelum menaruh uang dimanapun. Jika kamu mau, kamu bisa memberitahu saya apakah kamu lebih condong ke tenang, seimbang, atau agresif. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ini adalah bentuk bahwa kamu memiliki tekad yang sangat kuat dalam memperbaiki finansial. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran rezeki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar saya terus bersemangat membuat video seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.